Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus versus AS Roma selesai tanpa pemenang. Pada pertandingan di Allianz Stadium, Juventus unggul cepat di menit kedua lewat Dusan Vlahovic. Sayangnya Juventus tidak bisa mengaplikasikan dominasi mereka menjadi gol-gol. Yang ada, Roma menyamakan skor di menit ke-69 lewat Tammy Abraham. Hanya menambah 1 poin, Juventus berada di posisi ke-7 klasemen Serie A dengan 5 angka dari 3 laga, sementara Roma di posisi ke-4 dengan 7 poin. AC Milan versus Bolonya, Rossoneri menang, Giroud cetak gol cantik. AC Milan versus Bolonya berlangsung di San Siro. Rafael Leao sukses membuka skor untuk membawa Milan memimpin di babak pertama. Rafael Leao. Olivier Giroud mampu menggandakan skor lewat gol cantiknya di babak kedua. Kemenangan ini membawa Milan untuk sementara ke puncak klasemen Liga Italia dengan 7 poin. Bolonya untuk sementara ada di posisi ke-17 dengan 1 poin. Di pertandingan lainnya, Cremonense kalah 1-2 dari Torino, Spezia bermain imbang 2-2 dengan Sassuolo. Hertha Berlin versus Dortmund, di Borussen menang 1-0. Bertanding di Olympiastadion, Borussia Dortmund berhasil mengatasi tuan rumah Hertha Berlin dalam lanjutan Bundesliga. Di Borussen pulang dengan kemenangan 1-0 lewat gol tunggal Anthony Modeste di menit ke-32. Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke posisi ke-5 klasemen Bundesliga dengan 9 poin, sementara Hertha Berlin masih berkutat di zona degradasi dengan 1 angka. Bayern versus Gladbach, gol Sané selamatkan di Rotten dari kekalahan. Dalam pertandingan di Allianz Arena di Rotten, sang tuan rumah ketinggalan dulu di menit ke-43 lewat aksi Marcus Thuram. Bayern baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-83 lewat aksi Leroy Sané. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Bayern masih kukuh di puncak klasemen dengan raihan 10 poin, sementara Gladbach berada di posisi ke-6 dengan raihan 8 poin. Di pertandingan lainnya, Mainz kalah 0-3 dari Leverkusen, Leipzig menang 2-0 atas Wolfsburg, Hoffenheim menang 1-0 atas Augsburg, Schalke kalah 1-6 dari Union Berlin. Southampton versus MU, gol Bruno Fernandes menangkan setan merah. Southampton versus Manchester United berlangsung di St. Mary's Stadium. Di babak pertama, skor tuntas 0-0. Bruno Fernandes cetak gol di babak kedua pada menit ke-55. Skor 1-0 tak berubah sampai peluit panjang berbunyi. Hasil itu membuat Manchester United naik ke peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris sementara dengan 6 poin dari 4 laga, sementara Southampton turun ke peringkat ke-14 dengan 4 poin. Manchester City versus Palace, City berbalik menang 4-2, Haaland hat-trick. Dalam pertandingan di Etihad, City ketinggalan 2 gol lebih dulu di babak pertama lewat gol bunuh diri John Stones di menit ke-4 dan gol Joachim Andersen di menit ke-21. Memasuki babak kedua, City ngamuk dan berhasil mencetak 4 gol lewat aksi Bernardo Silva di menit ke-53, Erling Haaland di menit ke-62, gol kedua Haaland di menit ke-70, dan hat-trick Haaland di menit ke-81.
Hasil ini membuat City berada di posisi kedua dengan raihan 10 poin, sedangkan Crystal Palace tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 4 poin. Liverpool versus Bournemouth, The Reds ngamuk menang 9-0. Pada pertandingan di Anfield, Liverpool sudah unggul 5-0 di babak pertama lewat Luis Diaz di menit ketiga, Harvey Elliott di menit ke-6, Trent Alexander-Arnold di menit ke-28, Roberto Firmino di menit ke-31, dan Virgil van Dijk di menit ke-45. 4 gol ditambah di babak kedua lewat bunuh diri Chris Mepham di menit ke-46. Gol kedua Firmino di menit ke-62. Fabio Carvalho di menit ke-80. Dan gol kedua Diaz di menit ke-85. Kemenangan pertama Liverpool membuat mereka naik ke posisi ke-8 dengan 5 poin dari 4 laga, sedangkan Bournemouth tertahan di posisi ke-16 dengan 3 poin dari 4 laga. Chelsea versus Leicester, Sterling menangkan The Blues. Chelsea versus Leicester berlangsung di Stamford Bridge. The Blues harus bermain 10 orang akibat Conor Gallagher mendapatkan kartu kuning 2 kali. Babak kedua berjalan sip bagi Chelsea, Sterling mampu mencetak brace di menit ke-47. Dan di menit ke-63 untuk membawa si biru memimpin 2-0. Leicester mampu memperkecil menjadi 1-2 lewat Harvey Barnes di menit ke-66. Skor 2-1 untuk kemenangan Chelsea menghiasi pertandingan. Kemenangan ini membuat Chelsea duduk di posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 7 poin, sementara Leicester ada di posisi ke-19 dengan 1 poin. Arsenal versus Fulham, menang 2-1, meriam London masih sempurna. Arsenal versus Fulham berlangsung di Emirates Stadium. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Fulham mampu unggul 1-0 lebih dulu di menit ke-56 lewat Alexander Mitrovic. Martin Odegaard mampu menyamakan skor 1-1 8 menit kemudian. Arsenal akhirnya mampu kembali meraih kemenangan yang keempat kalinya secara beruntun. Gol Gabriel Magalhaes di menit ke-85 membuat The Gunners menuntaskan laga dengan skor 2-1. Arsenal masih nyaman di puncak klasemen dengan 12 poin tanpa imbang dan kalah. Sedangkan Fulham duduk di urutan ke-11 dengan 5 poin. Di pertandingan lainnya, Brighton menang 1-0 atas Leeds. Brentford bermain imbang 1-1 dengan Everton. Gabriel Magalhaes bikin blunder lalu jadi penentu kemenangan. Bek Arsenal Gabriel Magalhaes berlaku sebagai zero to hero dalam duel melawan Fulham. Kesalahan yang dilakukan Gabriel dibayar tuntas lewat gol yang diciptakannya. Gabriel melakukan blunder di menit ke-55, lalu ia membayar lunas kesalahan tersebut via gol yang diciptakannya di menit ke-86. Usai pertandingan, Gabriel mengungkapkan alasannya tak down usai blunder. Semangat rekan-rekannya di atas lapangan membuatnya berapi-api dan melupakan kesalahan yang dilakukan. Liverpool pecahkan rekor di babak pertama. Pada pertandingan melawan Bournemouth, pasukan The Club berhasil unggul 5-0 di babak pertama. Keunggulan telak ini menjadikan mereka sebagai satu-satunya tim Liga Inggris yang unggul 5 gol atas lawannya di babak pertama. Selain itu, kemenangan dengan margin 9 gol memang jarang terjadi di kancah Liga Inggris. Kini Liverpool ikut mencatatkan nama mereka di buku sejarah Premier League sebagai salah satu klub yang berhasil menang dengan skor 9-0. Tumpulnya Mohamed Salah saat Liverpool lumat Bournemouth 9-0.
Pemain andalan Liverpool Mohamed Salah tak membuat gol dan assist saat meraih kemenangan 9-0 melawan Bournemouth. Padahal Salah bermain sejak menit awal di laga ini bersama Roberto Firmino dan Luis Diaz di lini serang. Menurut WhoScores, Salah membuat 4 shot sepanjang pertandingan, akan tetapi hanya 1 yang tepat sasaran. Selain itu, pemain asal Mesir tersebut juga membuat 2 umpan kunci sepanjang pertandingan. Roberto Firmino belum habis. Roberto Firmino sukses menjadi bintang dalam kemenangan mencolok Liverpool atas Bournemouth dalam pekan keempat Liga Inggris. Firmino mampu menciptakan hat-trick, assist, dan 2 gol dalam laga tersebut. Ya, 5 dari 9 gol yang disarankan The Reds menjadi andil dari pemain asal Brazil tersebut. Penampilan gemilang Firmino menunjukkan bahwa dirinya belum habis meski striker baru itu didatangkan Liverpool di bursa transfer Liga Inggris. Kontroversi McTominay 3 kali handball tak penalti. Kontroversi menghiasi kemenangan tipis Manchester United 1-0 atas Southampton. Kubu The Sutton geram karena tak dapat penalti, padahal Scott McTominay bukan 1 tapi 3 kali melakukan handball di area kotak terlarang. VAR juga tak merevisi keputusan wasit tersebut. Kubu Southampton pun meradang dengan hal itu. Manajer Southampton, Ralph Hasenhuttl, sampai merasa kehabisan kata-kata. Itu bukan 1 handball, itu 3 kali. Ketika itu bukan handball, saya harus berkata apa? Ungkap Hasenhuttl, dikutip dari BBC. Taruh Harry Maguire di bangku cadangan, Manchester United menang 2 kali beruntun. Manchester United berhasil meraih 2 kemenangan beruntun di Liga Inggris saat mencadangkan kaptennya Harry Maguire. Keputusan Ten Hag untuk mencadangkan bek timnas Inggris tersebut tak terlepas dari performa buruknya dalam 2 laga awal Liga Inggris melawan Brighton and Hove Albion dan Brentford. Jauh ini, duet Lisandro dan Varane mampu tampil solid dalam mengawal lini pertahanan Manchester United. Dengan begitu, 2 bek tersebut berpotensi besar bakal kerap dipercaya sebagai jangkar utama Manchester United di sepanjang musim ini. Erling Haaland mencetak hat-trick pertama Premier League 2022-2023. Erling Haaland tampil terengginas saat membela Manchester City melawan Crystal Palace. Dia mencetak hat-trick dalam laga yang dimenangkan tuan rumah dengan skor 4-2. Mengutip Skolka, Haaland kini menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di Premier League 2022-2023. Sebuah catatan bagus karena ini musim pertamanya main di kompetisi kasta tertinggi Inggris. Sejauh ini Haaland sudah mencetak 6 gol untuk Manchester City. Dia menghasilkan itu semua dari 4 pertandingan. Dengan 6 gol, Haaland kini bertengger di posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak Premier League musim ini. Raheem Sterling akhirnya pecah telur, bos Chelsea super happy. Setelah kurang lebih sebulan, Raheem Sterling akhirnya mencetak gol perdananya bagi Chelsea. Dia mencetak sepanjang gol ke gawang Leicester City sehingga The Blues menang dengan skor 2-1. Tuchel girang melihat sang penyerang akhirnya mencetak gol perdana bagi timnya. Ya, 2 gol ini sangat penting karena kami butuh Sterling untuk mencetak gol, ujar Tuchel di laman resmi Chelsea. Tuchel juga menilai kemenangan Chelsea atas Leicester City ini dipengaruhi oleh Sterling. Dia menyebut gol pertama Sterling di awal babak kedua membuat timnya bisa memberikan perlawanan kepada Leicester yang unggul jumlah pemain. Jose Mourinho kecewa dengan pemain Roma saat ditahan Juventus. Jose Mourinho selaku pelatih Roma kecewa dengan penampilan anak-anak asuhnya, khususnya di babak pertama saat imbang melawan Juventus. Menurut pelatih asal Portugal itu, Roma sebenarnya bisa kebobolan lebih dari 1 di laga tersebut. Kami sangat beruntung di babak pertama dan di babak kedua kami melakukan lebih baik lagi, ucap Mourinho dikutip DAZN. Saya berkata ke para pemain di jeda antar babak, penampilan kalian memalukan. Ini bukan masalah taktik, tetapi sikap di atas lapangan. Kami tidak bisa datang ke kandang Juventus dengan penampilan seperti itu, tuturnya lagi. Maldini resmi datangkan Malik Thiaw dari Schalke.
Bek Schalke 04 Malick Thiaw dikabarkan akan tiba di AC Milan hari ini untuk menjalani tes medis. Thiaw diproyeksikan untuk menggantikan posisi Alessio Romagnoli yang hengkang ke Lazio musim panas ini. Mengutip dari ahli transfer Fabrizio Romano, AC Milan resmi mendatangkan Malick Thiaw dari Schalke 04 ke San Siro dengan nilai transfer senilai 5 juta euro plus bonus. Malick Thiaw adalah pemain timnas Jerman U21 dan saat awal bulan ini sang pemain baru genap berusia 21 tahun. Menariknya, Malick Thiaw tidak hanya bisa main sebagai bek tengah, ia juga bisa bermain sebagai bek kanan maupun gelandang bertahan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!